Undangan dari timur. Pada suatu pagi yang kelabu di bulan Juli, para ilmuwan terkemuka dari berbagai bidang, arkeologi, fisika kuantum, linguistik, hingga ahli astrobiologi, menerima undangan misterius yang dikirim melalui jalur diplomatik tertutup. Undangan itu berasal dari Indonesia, ditandatangani oleh Badan Riset Nasional, namun tanpa penjelasan rinci. Hanya satu kalimat yang tertulis di bagian bawah. Kami telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Tempat terlarang di Kalimantan. Simposium rahasia itu diselenggarakan di dalam bunker bawah tanah di hutan pedalaman Kalimantan, dekat wilayah yang oleh penduduk lokal disebut Tanah Bergetar, sebuah lokasi yang dilarang dimasuki selama ratusan tahun. Mitos menyebutkan bahwa di sana terdapat pintu ke langit yang jatuh. Ilmuwan dari Jerman, Jepang, Rusia, Amerika, dan Mesir tiba dengan penjagaan ketat. Mereka diperlihatkan artefak-artefak logam tak dikenal yang tidak bisa dipotong atau dibakar. Salah satu benda menyerupai modul kecil berbentuk piramida, dengan tulisan menyerupai aksara kuno Palawa, namun memancarkan medan elektromagnetik kuat. Fenomena waktu terbalik. Ahli fisika kuantum Jepang, Dr. Saito, mengamati bahwa jam-jam digital yang dibawa tim mulai berjalan mundur ketika mendekati zona artefak. Data radioaktif menunjukkan energi yang tidak berasal dari reaktor atau alam semesta yang dikenal. Beberapa ilmuwan menduga adanya lubang waktu mikroskopik. Namun, lebih menyeramkan lagi, salah satu drone yang dikirim ke bagian terdalam wilayah itu kembali dengan rekaman masa lalu, menunjukkan gambaran peradaban besar yang tidak tercatat dalam sejarah Indonesia. Bahasa yang tak pernah ada. Dr. Amina Youssef, ahli linguistik Mesir, menemukan simbol-simbol yang jika ditranskripsi ternyata mengandung susunan fonetik dari 7 bahasa yang berbeda. Namun tidak satu pun kata yang masuk akal. Ketika salah satu peneliti mencoba mengucapkannya, ia mendadak pingsan, dan mengalami kejang sambil bergumam dalam bahasa Sumeria kuno, yang tak pernah ia pelajari. Kode suku dalam. Perwakilan Dayak yang hadir memperingatkan bahwa penemuan ini bukan hanya misteri ilmiah, tapi penjara bagi makhluk dari langit. Diceritakan dalam legenda, ribuan tahun lalu, nenek moyang mereka bekerja sama dengan kekuatan langit untuk menutup portal yang bisa membuka gerbang dimensi lain. Kini, dengan teknologi modern, manusia malah berisiko membukanya kembali. Perpecahan simposium. Ilmuwan terpecah dua. Sebagian ingin mengungkap semuanya ke publik, menganggap ini kunci menuju evolusi baru umat manusia. Sebagian lagi percaya ini terlalu berbahaya dan harus ditutup selamanya. Ketegangan meningkat ketika salah satu artefak aktif dengan sendirinya, mengeluarkan suara rendah seperti nyanyian ritual, dan membuat semua lampu padam. Dalam kegelapan, salah satu ilmuwan menghilang. Konklusi yang tak pernah terungkap. Simposium berakhir mendadak. Pemerintah menutup lokasi dan memberlakukan status wilayah militer. Semua peserta disumpah dalam kontrak kerahasiaan internasional. Namun beberapa tahun kemudian, bocoran rekaman audio dari bunker itu beredar di darknet, dengan suara-suara yang bukan manusia, dan fragmen percakapan yang menyebut, "Benda ini bukan dari masa lalu kita, tapi dari masa depan yang kita hindari." Di kaki Gunung Tambora, 2 tahun kemudian, seorang ilmuwan yang ikut dalam simposium itu terlihat mendaki sendirian ke lereng Gunung Tambora. Ia menggali di sebuah titik dan menemukan artefak serupa, tapi lebih kecil. Di bawahnya tertulis, "Tahap kedua akan dimulai." Tanda dari gunung api. Gunung Tambora yang selama ini sunyi, tiba-tiba mengeluarkan getaran halus tak biasa. Pos pemantauan vulkanologi mencatat sinyal frekuensi sangat rendah VLF, bukan gelombang vulkanik biasa. Uniknya, pola frekuensinya menyerupai sandi Morse, membentuk kata, "Hello again." Dr. Saito yang sudah kembali ke Tokyo langsung menerima sinyal ini lewat antena khusus yang sebelumnya hanya ia gunakan untuk eksperimen partikel neutrino. Ia tercengang. Gelombang itu datang dari dalam bumi, bukan dari luar angkasa. Mungkinkah artefak-artefak itu mulai saling terhubung? Protokol tertutup, Garuda Nol. Pemerintah Indonesia mengaktifkan operasi paling rahasia yang bahkan tak tercantum dalam dokumen resmi negara, Protokol Garuda Nol, sebuah protokol purbakala warisan Presiden Soekarno, yang percaya pada kekuatan-kekuatan Tua Nusantara yang belum terjamah sains modern. Seorang kolonel intelijen, Letkol Surya Wibisana, ditugaskan untuk menyelidiki hubungan antara letusan besar Tambora tahun 1815, keruntuhan kerajaan kuno di Nusantara, dan artefak yang kini tersebar. Ia menemukan dokumen kuno dari abad ke-7,
tertulis dalam aksara Palawa, berjudul Windu Terakhir Sebelum Langit Terbelah. Perang Ilmu vs Mistik. Sementara para ilmuwan berusaha menjelaskan segala hal secara rasional, para tetua adat, khususnya dari suku Toraja, Dayak, dan Baduy Dalam, mulai berkumpul dalam pertemuan rahasia. Mereka percaya, bumi Indonesia adalah segel terakhir dari pengetahuan kuno yang dikubur oleh makhluk penjaga langit. Menurut mereka, jika semua artefak bangkit, maka jalan antara dunia manusia dan makhluk pengamat akan terbuka. Tapi yang datang bukan penyelamat. Letkol Surya menyadari bahwa operasi ini bukan sekadar penyelidikan ilmiah, melainkan medan pertempuran antara teknologi luar batas dan mistisisme tertua di Asia Tenggara. Artefak ketiga, Cermin Langit. Artefak ketiga ditemukan di sebuah gua laut tersembunyi di selatan Pulau Seram, Maluku. Disebut Cermin Langit, benda itu bukan cermin biasa. Siapapun yang memandangnya dalam gelap akan melihat masa lalu yang belum pernah terjadi, sebuah paradoks waktu yang mengganggu jiwa. Dr. Amina Yusef yang datang untuk meneliti benda itu tiba-tiba berubah sikap. Ia mulai menulis dalam bahasa tidak dikenal, dengan tangan gemetar dan mata kosong. Kata terakhir yang ia bisikkan sebelum kolaps. Mereka telah memilih siapa yang akan menjadi jembatan. Kode waktu di Borobudur. Sementara itu, peneliti sejarah mendapati sesuatu janggal di Borobudur. Kamera lidar terbaru mendeteksi susunan batu tertentu yang hanya bisa terbaca ketika matahari sejajar dengan titik tertentu di langit setiap 88 tahun sekali. Polanya membentuk peta Indonesia kuno, namun dengan 7 titik bercahaya. 3 sudah aktif, Kalimantan, Tambora, dan Seram. 4 lagi belum ditemukan, dan menurut inskripsi tersembunyi dalam salah satu stupa. Ketika 7 mata terbuka, penjaga langit akan bangkit dari dasar bumi, menagih perjanjian lama. 7 titik dan perjanjian Atlantik. Dalam rapat tertutup di markas besar PBB di Jenewa, perwakilan dari 5 negara besar AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis mengadakan pertemuan darurat. Laporan intelijen mengonfirmasi bahwa 3 dari 7 titik di Indonesia memancarkan sinyal energi yang belum pernah terekam oleh sensor manapun. Sebuah dokumen yang dibocorkan oleh seorang whistleblower CIA, mengungkap perjanjian rahasia pada tahun 1945, sesaat setelah bom Hiroshima. Disebut, Perjanjian Atlantik, dokumen ini menyebut tentang 7 titik di belahan dunia timur yang menyimpan jejak penghubung antara dimensi. Lokasi utama, Kepulauan Indonesia. Para pendiri PBB sudah tahu, dan mereka sepakat untuk mengawasi Indonesia dalam senyap. Namun kini, energi itu aktif kembali, dan tidak bisa dikendalikan. Juru kunci terakhir. Di sisi lain, Letkol Surya bertemu dengan seorang pemuda dari Banyuwangi bernama Raditya, yang sejak kecil sering kerasukan dan bisa melihat makhluk-makhluk dari lapisan langit ketiga. Dalam tradisi keluarganya, ia disebut sebagai juru kunci leluhur, garis keturunan langka yang mampu berkomunikasi dengan penjaga antara. Raditya menunjukkan pada Surya sebuah ukiran tua yang ia temukan dalam mimpi, berbentuk peta langit yang cocok dengan pola bintang hanya bisa terlihat dari lereng Gunung Lawu. Dalam ukiran itu tertulis, jika penjaga langit terbangun sebelum waktunya, darah juru kunci harus membuka gerbang ke dalam, bukan keluar. Letkol Surya akhirnya sadar, misi ini bukan lagi sekadar pelestarian rahasia negara, tapi perlombaan untuk mencegah portal dimensi terbuka dari arah yang salah. Penasaran dengan kelanjutan video ini? Simak kelanjutannya di channel ini, yaitu di video yang berbeda. Kelanjutan video berikutnya kita akan bahas The Return of Lemurian Network. Jadi, pantengin terus.